It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Wah, anak-anak itu menyembah dengan sungguh-sungguh ya. Aku sampai merinding saat mendengar penyembahan mereka. Kok bisa ya seperti itu? Kalau menurut aku ya, karena anak-anak itu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan mereka tidak mempedulikan siapapun. Mereka hanya fokus kepada Allah. Iya ya, anak-anak itu menyembah hanya untuk Allah. Adik-adik kita belajar. Yuk, bagaimana kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau gitu, yuk kita konsentrasi. Ikuti ibadah online yang super keren. Star Kids. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca bersama saat mendengar firman Tuhan. Supaya adik-adik bisa fokus. Taruh dulu mainan, makanan, dan minumannya ya. Tunggu sampai ibadah online ini telah selesai. Dalam ibadah ini, fokuskan hati adik-adik pada Tuhan. Rasakan Tuhan hadir dimanapun adik-adik berada. Ikutlah bernyanyi dengan semangat dan ikuti gerakan lagunya dan sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Buat Tuhan bangga atasmu ya adik-adik. Firman Tuhan akan menuntun hidupmu. Dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan catatlah supaya adik dapat terus mengingatnya. Supaya lebih banyak anak-anak lainnya yang ikut ibadah online ini, ayo klik like, subscribe, lalu share link online Star Kids ini ya. Klik. Let's pray. Lord Jesus, we give thanks to you for a new day. Yes, we are ready to worship you, Lord. Holy Spirit, please be with us. In Jesus' name, Amen. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak
adik-adik, ada Kak Cingcing. Kak Cingcing kemarin datang ibadah ke gereja secara langsung atau ikut ibadah online nih? Kalau hari Minggu kemarin aku datang ibadah langsung dong. Tapi kalau 2 minggu lalu karena aku sakit, jadi aku ibadah online. Ah, puji Tuhan Kak Cingcing semangat, rajin ibadah. Dan itu keren banget. Kareti percaya adik-adik pun semangat dan setia datang ibadah kepada Tuhan. Baik datang ibadah secara langsung atau melalui online. Aku sih suka banget datang ibadah secara langsung. Karena seru ketemu teman-teman, nyanyi bareng, dan dengar firman secara langsung tuh. Menurut aku bisa jadi lebih fokus. Wah, seneng dengar komen dari Kak Cingcing yang sudah semangat datang ibadah. Kareti ingin ajak Kak Cingcing dan adik-adik semua untuk lebih mengerti apa dan bagaimana kita menyembah Allah. Supaya kita bisa menjadi true worshiper atau penyembah yang benar. Oke Kareti, aku siap. Teman-teman juga pasti udah siap tuh Kak. Iya ya. Adik-adik, kita semua nih datang ke gereja atau mengikuti ibadah online. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah. Oh, jadi selain aku senang bisa bertemu teman-teman, tapi aku juga harus ingat kalau tujuan aku ibadah ke gereja adalah untuk menyembah Allah. Di dalam Alkitab nih, juga diingatkan untuk hal ini. Yaitu dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adik-adik, Allah itu roh yang tidak kita lihat dengan kedua mata kita. Tetapi roh Allah ada dalam hati kita. Dan ada dalam hatimu adik-adik. Jadi kita dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya nih, hidup melakukan apa yang Allah perintahkan. Oh, jadi hidup dalam kebenaran itu adalah hidup taat kepada Allah ya? Betul. Saat kita menyembah, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia. Dan kita tunjukkan bahwa Allah lah yang paling penting dalam hidup kita. Ya, Allah yang paling utama dalam hidup kita. Menyembah Allah tidak hanya di dalam gereja saja, tetapi bisa dengan berbagai cara loh. Dan fokus dari pikiran, hati, dan bahkan tubuh kita tujuannya adalah kepada Allah. Jadi pikiran, hati, dan tubuh saat menyembah tertuju kepada Allah. Betul, betul banget. Contohnya nih, penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Adik-adik tentu ingat, Daud adalah Raja Israel. Dan sangat terkenal karena mengalahkan Goliat. Daudlah yang memimpin bangsa Israel menuju kemenangan dalam pertempuran. Daud adalah orang yang berkuasa dan sangat penting. Dan karena Daud tahu bahwa Allah lah yang memberkatinya, Daud menyembah Allah dengan menari di depan semua orang. Wow, Daud tidak malu ya menari di depan semua orang. Padahal Daud itu seorang raja. Aku yakin karena Daud, pikiran, hati, dan tubuhnya dia fokuskan untuk menyembah Allah. Keren Daud. Iya, betul sekali. Bahkan nih, saat istrinya mengatakan bahwa menurutnya tidak sepantasnya seorang raja berlaku seperti itu. Tapi Daud berkata, "Aku melakukannya untuk menghormati Allah. Aku akan merayakan di hadapan Allah." Kalau Raja Daud aja gak malu, aku juga mau menyembah Tuhan dengan semangat tanpa harus malu pada orang di sekitarku. Pokoknya aku mau menyembah untuk Tuhan. Ya, benar sekali. Puji dan sembahlah Allah dengan pujian. Angkat tanganmu dan menarilah. Lakukan itu untuk Tuhan. Ayo semangat menyembah Allah dengan segenap hati kita untuk Tuhan.
Dan kita juga bisa menyembah Allah dengan cara lainnya. Contoh, memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada kisah seorang janda. Ibu janda ini hanya memiliki 2 koin uang terakhirnya. Tetapi karena ibu janda ini sangat mengasihi Allah, ia tunjukkan penyembahannya dengan memberi uang yang terakhirnya itu kepada Allah. Oh, jadi menyembah Allah itu bisa ditunjukkan dengan memberi persembahan. Aku suka lakukan itu saat memberi persembahan uang yang diberi papa dan mama dan memasukkan ke dalam kotak persembahan. That's very good, Kak. Bagus banget. Adik-adik bisa tunjukkan kasih adik-adik kepada Allah melalui memberi persembahan. Kita juga bisa menyembah Allah dengan berkorban atau menyerahkan sesuatu yang berharga. Contoh nih, seperti yang Alkitab kisahkan melalui Maria, sahabat Yesus. Maria mempunyai sebuah botol berisi minyak wangi yang sangat mahal. Maria langsung menghampiri Yesus, memecahkan botol parfum itu dan menuangkan minyak wangi yang mahal itu ke kepala Yesus. Kemudian Maria berlutut di hadapan Yesus dan menggunakan air mata serta rambutnya untuk membasuh kaki Yesus sebagai penyembahannya. Oh, kalau ibu janda itu menyembah Allah dengan memberi uang terakhirnya yang berharga sebagai persembahan kepada Allah, kalau Maria, sahabat Yesus, menunjukkan persembahan kepada Tuhan dengan hal yang berharga, yaitu minyak wangi. Kedua perempuan ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan Yesus dan ingin memberikan yang terbaik sebagai tanda mereka menyembah Tuhan. Luar biasa. Tepat sekali. Lebih jelasnya, kita coba perhatikan ya dalam tayangan ini. God's story, worship. So part of God's story is about worship, and it goes like this. Worship is showing God we love Him because He's the most important thing. It can look like lots of different things, but what matters is that you're focusing on God with your mind, your heart, and even with your body. That's what a guy named David did. David was king of Israel and was really famous for defeating Goliath, making plans to build a huge temple for God, and leading the Israelites to victory in battle. He was a powerful and important guy. Well, Israel's enemies had stolen something that was really valuable, and one day, King David's army came back from a battle and they had gotten it back. They were marching and playing music in the streets. It was like a parade. And because he knew God had blessed them, David started to dance in front of everyone. It must have been kind of silly to see King David, a great warrior, dancing in the streets. Even his wife said she didn't think that's how a king should behave. But David said, "I did it to honor God. I will celebrate before the Lord." David didn't care if worshiping God made him look funny to other people, as long as it made God happy. Because to David, God was the most important thing. We can also show God He's the most important thing to us by being generous. Like in the story of the widow and the 2 mites. One day, Jesus and His followers saw some people who were tithing or giving money at the temple. Some people had a lot of money. They were able to give more money than other people, and they were kind of showing off. But Jesus pointed out a poor woman whose husband had died. She came up to offer 2 mites, or tiny coins, to give at the temple. It was way less than what the rich people were giving. But Jesus said, "What I'm about to tell you is true. That poor widow has put more into the offering box than all the others. They all gave a lot because they're rich, but she gave even though she is poor. She put in everything she had. That was all she had to live on." Jesus was saying that what matters isn't how much we give or how impressive it is to others. The most important thing is that we're worshiping God. Jesus noticed that the widow gave up everything she had because she was worshiping God. We can also worship God by sacrificing or giving up something valuable for someone else. That's what Jesus' friend Mary did when Jesus was at her house having dinner. Mary had a fancy jar of really expensive perfume. She went right up to Jesus, broke the jar, and poured the expensive perfume onto Jesus' head. Then she kneeled down in front of Jesus and used her tears and her hair to wash His feet.
People may have thought it was a huge waste of money to use so much perfume like that, or even thought it was weird for her to wash Jesus' feet with her hair. But Jesus said, "Leave her alone. She has done a beautiful thing for me." See, Jesus knew he was about to make the ultimate sacrifice, to rescue everyone. And later, when he was arrested, tried, and put to death, he could remember what Mary did for him, out of worship. Now, we may not dance in the street or give away all our money or pour out a bunch of fancy perfume, but there are lots of other ways we can show God we love him. Some people use their creativity to make art that worships God. Some people use their minds to find ways to help others. And some people even give their time to serve their neighbors, because Jesus said the greatest commandment besides loving God is to love others. These are all ways to tell God he's the most important thing. The Bible says, "Offer yourselves as living sacrifices to God. This is your true and proper worship." And that's a little of what the Bible says about worship. So in case you missed it, here's the quick version. Worship is telling God he's the most important thing. David worshipped by dancing. The widow worshipped by giving all her money away. Mary worshipped by giving something valuable to Jesus. We can all worship in lots of different ways. And that's a part of God's story. Teman-teman, kita mungkin tidak menari di depan orang banyak seperti Daud, atau memberikan semua uang kita, atau menuangkan parfum mewah, tetapi ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia. Iya, betul. Ada banyak cara untuk kita tunjukkan bahwa kita menyembah Allah. Misalnya, melalui kreativitas adik-adik. Nah, Reti yakin adik-adik itu kreatif loh. Ada yang mungkin melalui karya seni gambar, bermain musik, menyanyi, dan masih banyak hal lainnya yang adik-adik bisa lakukan sebagai penyembahanmu kepada Tuhan. Atau saat kita membantu orang lain, teman kita, saudara kita, dan keluarga kita. Semua itu dapat kita tunjukkan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah. Itu juga penyembahan kita kepada Allah. Jadi, adik-adik, menyembah atau worship adalah segala hal yang kita lakukan bagi Allah. Itulah ibadah kita kepada Allah. Kakak aminkan nih dan percaya bahwa adik-adik akan menjadi penyembah-penyembah yang benar seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Adik-adik, mari kita menjadi penyembah yang benar. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saat diibadah, puji, sembahlah Allah dengan segenap hatimu. Saat di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada, lakukan segala sesuatu karena adik-adik mengasihi Allah. Itulah yang Allah kehendaki untuk kita semua. Kalau gitu, yuk kita selalu ingat membuat pilihan yang bijaksana untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai penyembahan kita bagi Allah. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana.
kuku, kuku. Karena Allah yang layak untuk kita sembah. Dia Allah yang telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Let's sing it! Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Adik-adik, kita akan berdoa, bicara dan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah yang maha baik, kami datang kepadamu. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Allah, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami sadar Engkau Allah yang memiliki segalanya dalam hidup kami. Dan kami kembalikan apapun yang kami lakukan untuk menyembah Engkau Allah kami. Ya Allah, kami berdoa kami bisa menjadi penyembah yang benar, true worshiper dalam hal apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Wow, ternyata menyembah Tuhan itu bisa dengan berbagai cara ya. Ya, Daud menyembah Allah dengan menari dan memuji Tuhan. Ibu janda memberikan persembahan dari uangnya, dan Maria menyembah Tuhan dengan pemberian berharganya, yaitu parfumnya. Yes, ada banyak cara kita menyembah Allah. Kita pun bisa menyembah Allah melalui hidup kita. Yuk, lakukan semua itu karena kita mengasihi Allah kita. Yuk, kita menjadi penyembah yang benar, true worshiper. Kakak percaya adik-adik sudah diberkati melalui ibadah online StarKid ini. Sekarang, yuk kita klik like, subscribe, dan share link ini. Klik, Dan adik-adik akan diingatkan untuk kisah seru lainnya. ibadah onsite Star Kids seru loh, banyak adik-adik yang datang. Kita bermain dan memuji Tuhan bersama. Tanyakan pada papa dan mama untuk bisa melihat alamatnya melalui website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Memberi persembahan terbaik untuk Tuhan adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Join anak berdoa dan connect yuk. Adik-adik berdoa bersama, memuji bersama, saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. Join ya. Zoom anak berdoa dan connect dilakukan setiap hari Jumat jam 5 sore. Oh iya, ada games yang seru dan hadiahnya langsung dikirim ke rumah adik-adik. Pastikan ikut ya. It's quiz time! Lengkapilah Yohanes 4 ayat 23. Tuliskan secara lengkap seperti yang adik-adik telah pelajari dalam ibadah online ini. Kirimkan jawaban melalui nomor WA pada nomor hotline StarKid dan tunggu hadiahnya di rumah. Jadilah anak yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. True worshiper. See you next week. God bless.